Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, Miss dan Sir yang telah hadir meluangkan waktunya untuk pada siang hari ini untuk sharing session kita, yaitu tentang meningkatkan keterampilan literasi digital untuk guru SD. Jadi subtopiknya adalah strategi dan implementasi dalam menghadapi era digital di sekolah dasar. Berhubung saya sendiri adalah seorang guru di sekolah dasar, kemarin mendapatkan ilmu baru yaitu di bagian AMPS itu, yaitu tentang high performance ya. Walaupun di sana judulnya leading high performance, maka saya akan mengimplementasikan bagaimana kita sebagai guru yaitu menjadi high performance di hadapan our students ya. Jadi di sini kita menghadapi anak-anak yang mana anak-anak ini sudah yang namanya native digital ya. Anak-anak sudah terpapar yang digital ini sudah dari kecil. Jadi anak-anak sudah tahu persis bagaimana digital itu sudah ada di brain mereka ya. Kita sebagai guru tidak hanya sumber ilmu yang mereka dapatkan satu-satunya. Jadi anak-anak sudah dapat ilmunya yang mana mereka pelajari apapun itu dari internet ya, bisa mengakses AI, ChatGPT dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita sebagai guru bisa memfasilitasi anak dengan baik dan benar menggunakan digital tersebut. Baik. Oke. Di sini ada bagian mengapa literasi digital ini penting. Perubahan paradigma pendidikan, di mana dulu nih yang bagian milenial ya, di atas milenial kita mulai berubah. Mulai dari belajar ada pakai papan tulis yang menggunakan kapur. Ingat nggak? Sering dong ini, masa ya? Masih. Masih memang masih ya. Nah di sini sudah jauh banget berubah ya. Mulai dari yang menggunakan kapur ya, ya kapur menghapusnya pakai dibasahi dulu ya buat bersih-bersihin. Nah itu berubah jauh ke era zaman sekarang, di mana anak-anak sudah bisa ada yang menggunakan proyektor, walaupun di daerah terpencil, apalagi sekarang didukung oleh pemerintah yang mana sudah menggunakan digital. Ini salah satu contoh adalah ya digital yang kita gunakan dimanapun bisa mengaksesnya. Jadi nanti anak-anak sudah bisa menggunakan bentuk Android yang sebenarnya di sekolahnya masing-masing, walaupun bentuknya tidak masif ya, terbatas, tapi bisa menggunakannya. Nah di sini kita sebagai guru tadinya kan misalnya era digital bukan hanya tentang mengganti papan tulis ya dengan proyektor, tapi mengubah cara berpikir. Sesuatu ini adalah digital native tadi yang membutuhkan bimbingan guru yang kompeten. Jadi kita sebagai guru harus memberikan not only good kata Sir yang ada di Reno kemarin ya, Sir Reno itu bilang kita sebagai guru nggak hanya di good tapi be better ya. Untuk apa? Untuk melihat ya anak-anak di kelas kita. Apalagi saya, contohnya saya sendiri ya. Sebagai wali kelas wajib tahu nih karakter belajar anak-anak kita di dalam kelas masing-masing seperti apa. Contoh paling kontras di kelas saya yaitu Troy. Tahu kan Miss Hansel Troy? Ya, itu kalau mode belajarnya dipaksakan seperti teman-temannya sebaya, teman-temannya sesama, maka dia tidak akan dapat apa-apa. Jadi saya harus tahu nih mode belajarnya anaknya seperti apa. Contoh yang lainnya juga seperti itu. Jadi yang bentuk belajarnya nanti bentuk belajar anak ini sudah kita ketahui beda-beda ya. Nah, gunanya adalah kita sebagai fasilitator anak ini supaya menggunakan yang namanya media-media tadi bisa dengan hal-hal
untuk yang bermanfaat. Karena biasanya anak-anak nih cepet nih nangkap, misalnya saya gak pernah nih baca ini. Contoh kayak di kuliah saya itu ada daftar ya. Terus saya tahu nih sejarah ini. Kalau misalnya gurunya sendiri tidak ada yang namanya ilmu tentang kecanggihan media tadi, mau bagaimana Miss dasar ya? Nah tapi karena saya mengimbangi anaknya supaya oh iya Miss tahu nih namanya channel sisi terang, bahwa itu memang benar-benar untuk memberikan informasi apapun itu ya. Tapi kita juga tetap mengingatkan anak supaya bagaimana sih batasan anak-anak itu menggunakan media. Makanya kita sebagai guru itu harus memfasilitasi anak-anak supaya tetap di koridornya anak sesuai menggunakan media gadget itu tadi ya. Nah literasi ini, pilar utama literasi digital yaitu satu, informasi, kemampuan untuk mencari, menelusuri, memfilter dan mengevaluasi validitas informasi dari berbagai sumber digital secara kritis. Nah, anak-anak ini sudah bisa nih search mulai dari YouTube, segala macam AI dan lain sebagainya itu bisa semua. Tapi dengan satu hal, anak tidak tahu nih mana yang boleh dikonsumsi dan tidak. Maka kita, karena anak itu adalah orang tuanya kita ya, itu kita harus mengingatkan anak ya supaya anak-anak ini boleh, ini nggak boleh ya. Awalnya misalnya nih, saya penasaran tiba-tiba muncul aja di TikTok gitu ya, cari muncul aja kan gitu ya. Kalau di TikTok atau itu ternyata bisa muncul apapun walaupun bukan algoritmanya itu yang dicari anak, tiba-tiba muncul aja dan penasaran. Anak-anak tuh masih di batas semua itu harus aku tahu, kan? Jadi dia mencari segala sesuatu tanpa tahu itu apa maknanya dan lain sebagainya. Maka dia akan misalnya, alhamdulillahnya kalau misalnya dia ngomong ya, kalau nggak tahu terus-terus aja cari sendiri gitu kan. Tapi kalau biasanya anak-anak yang itu nanya, Miss kemarin aku buka ini loh, kok artinya kayak gini ya, itu tuh apa gitu. Nah itu jangan dikasih, nggak boleh loh nah itu. Nah jangan ya, kita itu harus mengingatkan anak supaya oh iya nah ini sebenarnya boleh, cuman bukan bisa aku gitu loh ya. Kita sebagai fasilitatornya supaya anak tahu. Di rumah juga ya, orang tuanya kadang nggak memberikan edukasi bagaimana memfasilitasi gadget itu sendiri. Dikasih handphone, dikasih laptop dan lain sebagainya, tapi tidak ada. Kadang nggak dikasih password ya, kunci, jadi bebas-bebas saja ya. Nah lalu yang kedua, kreasi. Tidak hanya menjadi konsumen, tetapi mampu memproduksi konten edukatif kreatif seperti video, slide interaktif, dan blog. Nah, ini saya sudah menerapkan beberapa anak, misal pembelajaran PKN. Anak biasanya ada belajar yang namanya hak dan kewajiban. Maka saya biasanya menerapkan bagian kreasi ini supaya anak nggak bosan nih. Misalnya kita cuma menjelaskan hak dan kewajiban tuh ini loh. Nah, tapi ketika kita sudah memberikan akses anak bahwa dia boleh memegang handphone, tapi atas batasannya dengan kerjasama orang tuanya biasanya ya, kalau apalagi bikin video. Saya suruh anak supaya gimana caranya bikin video daily vlog ya, ada kan kalau sekarang apa namanya, a day in my life ya. Nah ini digunakan, kita bisa membiasakan anak yang lagi trending topik ya, digunakan di pembelajaran anak supaya anak memang benar-benar paham apa sih gunanya gitu ya. A day in my life itu kita masukkan di pelajaran anak, Sir dan Miss ya. Nih, atau boleh misalnya pelajarannya sehari itu. A day in my life misalnya tentang agama, entah dia sholat, entah dia ngaji dan lain sebagainya, bisa digunakan ya Sir ya. Jadi nanti kalau yang PKN tadi anak-anak benar-benar bikin dengan semangat loh Miss dan Sir. Jadi dia bikin video mulai dari pergi sekolah, saling sama orang tua. Itu salah satu
kunci bagaimana caranya kita bisa menerapkan pelajaran itu benar-benar nempel di kepala. Jadi nggak hanya cuma teori yang dijelaskan atau cuma nonton video orang. Suruh anak yang benar-benar berkreasi dengan media digital tadi. Lalu keamanan. Nah, memahami etika digital privasi data dan cara melindungi diri serta siswa dari bahaya cyber. Ini kita juga masih banyak tugas-tugas dulu ini ya. Salah satunya tadi mengimpel di kepala. Jadi nggak hanya cuma teori yang dijelaskan atau cuma nonton video orang. Suruh anak yang benar-benar berkreasi dengan media digital tadi. Lalu keamanan. Nah, memahami etika digital privasi data dan cara melindungi diri serta siswa dari bahaya cyber. Ini kita juga masih banyak tugas-tugas dulu ini ya. Salah satunya tadi mengingatkan batasan anak menggunakan gadget tadi. Dan kedua, kalau mereka memang benar-benar terbiasa posting dan lain sebagainya, ayo ajarkan serdamis supaya mereka benar-benar melek teknologi ya. Bahwa kejahatan walaupun hanya di rumah itu bisa mencapai mereka melalui apa? Yaitu tadi cyber ya. Ketikan, bayangin aja ketikan seseorang bisa membuli temannya ya, atau mengedit-edit tanpa izin seseorang. Ini pernah kejadian soalnya di kelas saya ya. Temannya diedit, fotonya diberi kaki di depan muka, dikira orang tuanya beneran dibully loh, dan miss. Padahal itu tadi hasil AI. Nah, maka harus benar-benar diawasi ya. Jadi diingatkan anak-anak. Nah, ada loh etikanya menggunakan internet ini supaya benar-benar bermanfaat dan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jadi anak-anak tahu nih batasannya. Oh ternyata kalau sembarangan edit foto-foto temanku ternyata nggak boleh. Apalagi gurunya tiba-tiba aja. Pernah tuh saya lagi di depan kelas diedit banyak itu obrolan segala macam gitu ya. Nah itu sering banget anak-anak sekarang memang benar-benar kreatif, tapi harus diawasi dan diarahkan supaya anak-anak ini bisa benar-benar aman dan benar-benar bermanfaat menggunakan gadget. Oke, next. Nah, apa manfaat bagi guru dan siswa dari literasi digital ini? Kemarin sudah dijelaskan sebelumnya. Nih, Miss Febri kasih pembelajaran tentang apa kemarin, Canvas, AI dan lain sebagainya, Miss ya. Nah, itu sangat berguna, sama seperti game-game yang diajarkan Rizky dan lain sebagainya. Jadi relevansi pembelajaran materi ajar menjadi lebih kontekstual dengan kehidupan nyata siswa yang serba digital. Kita kemarin baru sudah dapat berita tentang Tumblr Tubuh ya. Nah, itu anak cepet banget nangkepnya kalau kita kaitkan. Ini nak ya, kemarin nih, misal kita bikin ya kalimat, saya membawa Tumblr Tubuh, ini pelajaran bahasa Indonesia. Saya membawa Tumblr Tubuh, tetapi tertinggal di kereta. Cepet banget dan ya nangkepnya. Oh iya benar itu ada tuh beritanya. Nah, sebenarnya anak-anak tuh tahu ya. Jadi ya jangan didiemin, jangan dibiarkan anak-anak membayangkan hal-hal yang jauh-jauh. Ya biarin aja dia tahu dengan apa yang sedang trending. Cepat nangkepnya. Ketika ujian ingat Miss, ingat ya Miss dan ketika ujian dibuatkan soal seperti oh ternyata koneksi kata hukumnya ini kemarin misalnya tentang ini. Nah ini cepat banget nangkepnya. Jadi relevansi kita kaitkan dengan kehidupan nyata anak-anak. Karena anak-anak sekarang gak ada yang main keluar rumah dan lain sebagainya apa? Ya dari gadget kan, apa-apa yang ada dari gadget, berita, kayak berita sekarang yang ada Sumatera bencana dan lain sebagainya, kamu tak dikaitkan ya, supaya anak benar-benar ingat ya kontekstual. Lalu efisiensi administrasi. Nah, ini untuk kita penggunaan alat digital mempercepat proses penilaian. Kita lagi sibuk ya. Coba kalau masih zaman lama ya,
nulis gitu ya, pakai buku gitu kan, pindahin sini, pindahin sana. Tapi karena sudah ada laptop, nggak perlu kejar-kejar misalnya sertarigan tiba-tiba udah kirim, atau misalnya serius sudah kirim. Itu kan efisiensi waktu ya, nggak perlu lama-lama, jadi cepat terrealisasi apapun yang akan kita rekam. Lalu akses sumber belajar tak terbatas. Guru tidak terpaku pada satu buku teks, melainkan dapat mengakses perpustakaan global. Kita bisa, kemarin ada Miss Ike ya. Nah, itu kita buku tidak hanya fisik buku gitu, tapi bisa bentuknya digital. Apapun bisa diakses, anak bisa baca walaupun keterbatasan jumlah buku yang ada di perpustakaan. Lalu personalisasi memudahkan guru dalam menyesuaikan metode ajar dengan gaya belajar siswa yang beragam. Ya, sudah tentu ya. Ada anak yang kinestetik, ya, ada yang visual, ada yang audio. Maka kita sudah membiasakan. Nanti kayak yang pembelajaran Miss Febri, pakai kanvas, terus ada yang bercerita bersuara ya. Nah itu sudah kombinasi dari pembelajaran yang menarik ya. Jadi nanti kita siapkan bagaimana semester depan supaya anak-anak benar-benar bisa diterapkan dengan pembelajaran menggunakan AI Canvas itu ya. Jadi anak-anak nanti bisa menggunakan mulai dari ini loh gambarnya misalnya. Bagaimana metamorfosa kupu-kupu, walaupun dia tidak baca tulisan, tapi bisa lihat gambar ya perubahannya ya. Itu sudah salah satu bentuk dari bagaimana kita guru memberikan performance terbaik. Keterampilan satu yaitu literasi informasi, teknik pencarian efektif. Nah ini saya sendiri sebenarnya nggak terlalu paham betul bagaimana cara efektifnya mencari, tapi ada pernah diajarkan menggunakan quotation ya katanya. Nah, jadi dia bisa cepat mengakses apa yang harus kita cari ya, mengajarkan guru menggunakan kata kunci spesifik, apa namanya prompt ya. Prompt harus dijelaskan di Febri ya. Nah, jadi prompt itu nanti berguna dengan apa yang kita inginkan di AI. Itulah kita pakai makanya. Misalnya, tolong buatkan pembelajaran ini dengan gambar yang spesifik dan lain sebagainya, maka itu bentuknya adalah teknik pencarian efektif ini. Seperti ada penggunaan tanda petik, filter menemukan materi ajar yang berkualitas dan relevan dengan cepat. Ada lagi evaluasi sumber, yaitu dari currency kebaruan. Contohnya, kita jangan pakai yang buku dan lama-lama ya. Pakai cari yang benar-benar terbaru, itu yang keterbaruan ya. Jangan sampai materi yang kita ajarkan ternyata old ya. Jadi anak-anak itu pelajaran kapan nih? Perasaan nggak pernah dengar gitu ya. Ya karena memang udah jauh ya. Jadi kita cari yang terbaru dari mulai dari yang sekarang. Lalu ada relevansi, kesesuaian. Ya, nanti misalnya belajarnya tentang bahasa Indonesia, sesuaikan dengan umur ya. Di promptnya dicari tentang materi apa, itu nanti harus sesuai dengan kelasnya dan gambar yang sesuai untuk anak-anaknya. Authority, siapa penulisnya? Nah ini yang sering terlupa. Anak-anak sekarang mudah semua mengakses apa yang ada di internet, tapi tidak tahu siapa pembuatnya awalnya, siapa penulisnya, buku apa dan lain sebagainya, dia tidak tahu. Kita sebagai guru harus ajarkan supaya anak bisa menghargai karya orang lain ya. Salah satunya menyebutkan siapa sumber dan penulisnya. Jangan biarkan anak tidak menghargai karya orang lain. Di sini harus tahu bagaimana menghargai siapa penulisnya dan tujuan penulisan. Ya, setiap karya pasti punya tujuan. Keterampilan kedua yaitu kreasi konten, visualisasi materi. Tadi sudah dijelaskan bahwa setiap anak ada yang belajarnya bentuknya visual, butuh gambar yang menarik dan lain sebagainya. Ayo kita benar-benar menggunakan aplikasi yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin supaya pembelajaran memang benar-benar terrealisasi di kelas dengan interaktif dan menarik, supaya tidak hanya monoton bentuknya
teks yang ditampilkan di anak PPT bentuknya teks tanpa gambar. Kemarin bisa ya, Miss Febri bentuknya gambar yang bisa kayak animasi bergerak ya. Nah, itu sepertinya lebih menarik dibandingkan hanya menampilkan gambar ya. Lalu media interaktif, membuat quiz online atau video pembelajaran sederhana. Ini meningkatkan partisipasi aktif siswa di kelas dibandingkan metode ceramah satu arah. Jadi nanti anak kalau misalnya kuis atau latihan di kelas boleh bentuknya kuis interaktif menggunakan layar dan lain sebagainya. Kayak gini nanti bisa berguna ya. Nanti bisa dia misalnya pakai touch mode dan lain sebagainya. Jadi anak bisa, misal siapa yang bisa jawab, dia ke depan sentuh jawabannya yang mana. Nanti itu bisa dipelajari, nanti dilanjutkan besok ya pembelajaran sama ya Miss Cinta ya, nanti diajarkan bagaimana caranya. Next. Lalu ada keterampilan etika dan keamanan, perlindungan data diri. Kemarin Miss Debbie sudah menjelaskan bagaimana membedakan privacy dan Miss Debbie kemarin? Nah, privasi dan pribadi. Jadi nanti dia bisa membedakan. Jangan cuma dikit-dikitan. Anak-anak pun harus diajarkan supaya bisa membedakan mana privacy, mana yang data pribadi. Jadi dia mengedukasi siswa jangan membagikan sembarangan data, baik itu nama lengkap, alamat, foto pribadi di internet. Ya, edukasi ke anak-anak supaya ini jangan sembarangan ambil foto beserta nama tempat, pribadi-pribadi share. Misalnya anak-anak ini lagi di PS gitu ya, share, tahu tuh orang lagi di mana dan lain sebagainya, itu nggak boleh sebenarnya ya. Etika berinternet, mengajarkan sopan santun dalam berkomunikasi digital, menghindari cyberbullying dan komentar negatif. Kemarin ada tuh siswa saya bilang begini, masa teman saya tuh kan bilangin temannya kelas ya, dia kalau keluar foto pakai baju yang agak minim gitu ya, di share di internet. Dan temennya tuh sebenarnya bukan senang terus, maksudnya tuh dia baik ya dia mengingatkan teman, cuma temannya nggak, itu biasa aja kamu, kalau di keluarga nggak masalah gitu ya. Nah tolong itu ya dikasih tahu. Nah sebenarnya tuh ya, sebenarnya kalau keluar rumah yang sopan tuh kayak gini kan anak-anak sekarang nggak tahu batasan mana yang sopan dan enggak tuh yang baju keluar gitu ya, atau di rumah saja nggak bisa bedain ya. Jadi tiba-tiba temannya nyeletuk kayak gitu dia, atau misalnya kemarin sekali dengar kan ada siswa saya ya, itu di rumah kan ada yang merokok terus nggak sholat dan lain sebagainya. Anak-anak tuh kritis ya, tapi kadang temannya nggak terima gitu. Jadi kita harus benar-benar meluruskan supaya anak-anak itu benar tahu loh, oh sebenarnya ini memang nggak bagus gitu ya, tapi jangan dibiarkan saja gitu, ingatkan saja supaya mereka bisa tahu mana yang benar dan tidak. Lalu ada hak cipta copyright. Nah ini ya, kita juga sebagai orang dewasa kadang lupa bahwa setiap tulisan orang aja bisa misalnya ngambil video dari seseorang itu harus ada namanya apa? Mail ya, mail ya. Jadi harus dicantumkan sumbernya dari siapa kriminal. Jangan. Jadi ingatkan anak-anak pun juga sering kayak gitu karena sering ada kejadian ya. Keseimbangan digital, memahami batas waktu layar screen agar kesehatan fisik dan mental tetap terjaga. Kalau kita sebagai guru membatasinya ya paling cuma mengingatkan ya, karena di rumah kita tidak bisa apa-apa ya, karena sering anak-anak kalau di kelas saya itu kelas 5 masih ngobrol, jam 11 malam masih ngobrol dengan guru kalau tidur gitu ya. Mungkin bukan tidur, tapi pindah ke grup satunya. Saya nggak tahu itu ya. Ya, karena sering kejadian kayak gitu. Sering kayak gitu kan kalau anak SD ya. Ribut sampai jam 11, ini anak nggak tidur apa gimana ya? Oh, kadang nggak masuk pelajaran juga sih. Tiba-tiba ngobrol, ya nggak tahu apa ada gurunya di dalam itu kan. Masih aja ngobrol. Masih ini jam 11 itu
sudah sepi, tapi kita nggak tahu ternyata pindah ke grup satunya. Lagi balik-balik ya, barulah kita tahu kalau ada laporan orang tua, Miss ternyata anak-anak ini ngobrol loh sampai tengah malam, sampai nggak tahu waktu, ternyata ada grupnya sendiri. Nah, yang gurunya nggak tahu, ya kita nggak tahu kan. Harusnya orang tua juga membatasi bagaimana anak waktu menggunakan screen time-nya terbatas, jangan sampai kondisi, jangan biarin. Oke next. Nah, alat kolaborasi digital. Ini penyimpan ini cloud ya, maksudnya cloud ya. Jadi cloud itu menggunakan Google Drive itu memudahkan kita. Kalau misalnya mau share apapun, kirim apapun dalam satu Google Drive sudah terkirim di situ dalam satu dokumen ya. Dan itu kita memudahkan. Lalu ada LMS sederhana, pemanfaatan Google Classroom ya, Edmodo untuk manajemen tugas dan distribusi materi kepada siswa secara terstruktur. Karena kita sudah tatap muka, jadi tidak terlalu banyak menggunakan manajemen kelas menggunakan online ini, tapi bisa diterapkan kalau misalnya nih anak ada misalnya nggak ikut pelajaran hari itu, atau memang anaknya terkendala sesuatu, boleh kita bikinkan Google Classroom ini supaya tidak repot-repot ditanya orang tua setiap hari. Ada tuh anak misalnya sakit 3 hari, 4 hari ya, dan dia tidak mau banget ketinggalan pelajaran. Silahkan share di situ aja ya. Jadi tidak perlu lagi kita ini mama dicatat dulu apa. Ada yang memang ada orang tua yang memang gak mau ketinggalan anaknya pelajaran pada saat itu ya. Oke, ada lagi komunikasi, manajemen grup komunikasi baik itu dengan wali murid ya yang efektif, informatif dan profesional. Kita sudah menerapkannya. Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang tua baik itu melalui WA atau bisa langsung bertemu dan tatap muka. Tantangan implementasi. Yang pertama yaitu ada tantangan teknis. Infrastruktur internet yang belum merata, keterbatasan perangkat komputer atau laptop di sekolah, dan biaya kuota data yang sering menjadi hambatan utama di berbagai daerah. Kalau kita di kota, ya, saya rasa tidak terlalu banyak kendala ini. Paling anak-anak miss, saya nggak bisa nih bawa handphone karena mama saya belum membolehkan saya handphone. Itu nggak masalah. Cuman yang jadi masalah kalau misalnya nggak sama sekali, gitu ya. Itu yang jadi pembelajaran misalnya bagaimana cara menyikapi yang belum merata itu. Kita sebagai guru bisa memfasilitasi. Lalu ada tantangan non teknis, mindset atau pola pikir ya, zona nyaman kita sebagai guru, resistensi terhadap perubahan serta kurangnya rasa percaya diri guru dalam mempelajari teknologi baru. Iya, kita tuh kadang nggak tahu, tapi nggak mau nanya, yang salah ya. Kalau bisa nanya terus sampai pusing, kayak saya nih, misalnya tanya ke Mr. Ali, ke siapa yang bisa gitu ya, tanya aja dulu. Urusan belakangan kalau dia nggak mau ya. Jadi kalau misalnya ada pembelajaran tentang internet, tentang AI dan lain sebagainya, itu sangat berguna bagi kita seorang guru supaya nggak gaptek kata orang ya. Itu yang paling kasar. Supaya nggak gaptek kenapa? Karena yang kita hadapi ini tadi native digital, bukan lagi anak yang pedalaman. Ayo nak kita belajar gitu ya. Ayo nak buka buku, enggak nanti. Kadang di dalam mindset anak ketika kita membuka pelajaran, anak sudah tahu, Miss materi ini saya paham, gitu ya. Maka kita harus mengimbangi itu supaya nanti anak-anak ini bisa benar-benar terfasilitasi. Karena kita adalah guru fasilitator dari anak-anak yang native digital tadi ya. Supaya anak-anak ini paham betul ya bagaimana pemahamannya benar-benar yang tadi pemikirannya kritis itu sudah bisa diatasi. Strategi peningkatan kompetensi, pelatihan berkelanjutan sekolah mengadakan workshop rutin in-house training ya tentang aplikasi edukasi terbaru. Kita sudah menerapkan itu ya. Alhamdulillahnya kita sudah terlibat setiap minggu malah ya ada. Berarti kita sudah termasuk di strategi itu sudah berjalan. Komunitas belajar KKG juga
sering berkecimpung ke KKB, gimana sharing juga kepada sekolah-sekolah lain dan sebagainya. Lalu ada peer coaching, guru yang mahir teknologi membimbingan sejawat yang masih kesulitan. Nah, ini tugas yang sudah sharing-sharing ya. Jadi dikasih edukasi ke kami ya, karena kami belum tahu nih. Ya, kami juga belum paham betul bagaimana caranya supaya maksimal menggunakan yang namanya digital tersebut. Lalu ada belajar mandiri, memanfaatkan tutorial YouTube ya, atau platform Merdeka Belajar ya, untuk upgrade skill. Ya, kadang kita guru ini malesnya itu bukan apa? Ini bagaimana ya caranya? Padahal di YouTube ya, kadang muncul aja di short YouTube gitu ya, cara-cara apapun itu kadang ada muncul, walaupun harus trial ya, harus benar-benar coba satu-satu dan lain sebagainya, tapi nggak masalah, itu adalah bentuk fasilitas yang sudah kita dapatkan. Bayangkan kalau misalnya belum ketemu yang namanya kecepatan itu, termasuk saya membuat yang namanya PowerPoint dengan cara cepat kan bisa terbantukan. Kalaupun dulu harus berjam-jam membuat PowerPoint, menyiapkan pembelajaran, bentuk games yang harus dibuat lama banget dulu kan, sekarang sudah ada aplikasi yang tiba-tiba sudah langsung jadi, bisa di-share dengan anak-anak dan lain sebagainya. Jadi tidak ada alasan bahwa kita guru tidak bisa apa-apa, tidak ada lagi. Nah, ini dari kesimpulannya adalah teknologi tidak akan pernah menggantikan guru yang hebat. Semuanya adalah guru yang hebat. Tepuk tangan untuk semuanya.